Halo, selamat pagi Tribuners. Hari ini bersama saya Danti Wahyu akan menemani Anda dalam live update Seleb edisi Sabtu 3 September 2022. Dan inilah informasi terkait sejumlah selebriti untuk Anda. Kita menuju ke informasi pertama Tribuners. Pengacara Hotman Paris Hutapea akhirnya turun tangan membantu atlet asal Australia. Diketahui upah atlet tersebut belum dibayar setelah menjadi juara 2 di ajang Indonesia International Marathon 2022. Hotman Paris mengaku akan segera membantu sang atlet yang bernama Jack Ahern melapor ke polisi. Pernyataan itu blak-blakan diungkapkan Hotman Paris melalui video singkat yang diunggahnya ke akun Instagram pribadinya pada Jumat 2 September kemarin. Dalam kesempatan itu, Hotman Paris juga menyentil Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI untuk segera membayar hadiah sang atlet. Hotman Paris menemui 3 atlet internasional yang memenangkan Indonesia International Marathon 2022. Pertemuan itu digelar di Atlas Beach Club Bali milik Hotman. Hotman mengatakan Jack berhasil menjadi juara 2 dalam ajang tersebut. Namun hingga kini atlet asal Australia itu tak juga mendapatkan hadiah yang menjadi haknya. Karena itu Hotman menyebut atlet tersebut akan menempuh jalur hukum. Ia lantas memperingatkan KONI untuk segera membayar hadiah sang atlet. Diberitakan sebelumnya, seorang bule asal Australia bernama Jack Ahern berhasil menjadi pemenang di ajang Indonesia International Marathon 2022. Namun ia belum mendapat hadiah yang diketahui sebesar 150 juta. Hotman Paris yang mendengar kabar itu menuturkan akan membantu sang bule memperjuangkan haknya. Tak hanya bule tersebut, Hotman Paris juga akan menemui masyarakat yang membutuhkan konsultasi hukum dengannya. Baru saja terbebas dari kasus, Angelina Sondag harus kembali menghadapi proses hukum karena ia menjadi korban akun Instagramnya diretas oleh orang. Angelina Sondag kaget saat tahu akun Instagramnya diretas orang tak dikenal. Bahkan pelaku sudah mengubah nomor telepon verifikasinya ketika Angie hendak membuka Instagramnya. Angelina Sondag tak menyangka karena ada orang yang berani meretas akun Instagramnya. Padahal akun tersebut sudah menjadi sumber pemasukannya seusai bebas dari penjara. Hal itu dikatakan Angelina saat ditemui di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 1 September. Wanita berusia 40 tahun itu sudah melaporkan kasus peretasan akun Instagramnya ke Polda Metro Jaya pada Agustus 2022. Sebenarnya istri mendiang Adjie Massaid itu tak mau melaporkan pelaku ke polisi karena menunggu itikat baiknya. Bahkan Angie sempat berkomunikasi dengan orang yang meretas akun Instagramnya. Namun Angie dimintai uang tebusan sebesar 5 juta rupiah. Angie pun berusaha mencari titik tengah dengan pelaku karena ia tak sanggup mengirimkan uang tebusan sebesar 5 juta. Angelina Sondag pun akhirnya mengirimkan uang tebusan sebesar 1 juta rupiah. Namun akun Instagramnya tak kembali karena jadi barang bukti laporannya di polisi.
Fahmi Bahmid, pengacara Sulaiman, korban penyekapan yang diduga dilakukan Nindi Ayunda, menyampaikan kabar terbaru. Fahmi Bahmid menuturkan sekaligus bertanya-tanya soal penolakan Dito Mahendra diperiksa oleh penyidik polisi. Ia mengaku mendapat surat pemberitahuan dari Polres Metro Jakarta Selatan terkait perkembangan penyidikan penyekapan tersebut. Dalam surat yang diterimanya, Fahmi mengatakan bahwa Dito Mahendra menolak diperiksa polisi. Sedangkan ibunda dari Nindi Ayunda, Ratmulyati, mengaku sedang sakit sehingga minta dijadwalkan pemeriksaan ulang. Hal itu dikatakan Fahmi saat dihubungi pada Jumat 2 September kemarin. Fahmi Bahmid mendesak Polres Metro Jakarta Selatan bertindak tegas dengan menjemput paksa kekasih dan ibundanya Nindi Ayunda. Sekedar informasi, Nindi Ayunda dilaporkan oleh Rini Diana, istri Sulaiman, mantan sopir pribadi Nindi. Nindi dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan tindak pidana perampasan kemerdekaan seseorang. Nindi diduga terlibat penyekapan terhadap Sulaiman pada 13 Februari 2021. Nindi Ayunda sendiri sudah diperiksa setelah 3 kali tak memenuhi panggilan polisi. Dia datang ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 28 Juli lalu. Berbeda dengan Nindi Ayunda, Dito Mahendra hingga kini belum memenuhi panggilan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. YouTuber Baim Wong mendatangi sekolahan tempat siswa SD yang belakangan viral karena rambutnya dipenuhi kutu. Ayah Kiano Tiger Wong sudah bertemu dengan para guru yang berada di dalam video viral itu. Guru yang ditemui Baim Wong tersebut merupakan guru yang berjibaku menyisir rambut siswa SD yang penuh dengan kutu tersebut. Hal itu diketahui dari video unggahan Baim Wong melalui Instagram pribadinya. Diketahui dari Instagram tersebut, Baim Wong telah sampai di kota Solo. Kedatangan sang artis di SD 1 Sewurejo disambut meriah oleh para siswa dan guru. Setibanya di sana, Baim Wong kemudian bertemu dengan Ibu Ning yang menyisir rambut siswa perempuan itu. Dari penuturan Baim Wong, Ibu Zeralah yang telah merekam kondisi rambut siswa yang penuh dengan kutu tersebut. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu seorang murid SD sempat menjadi sorotan lantaran rambutnya dipenuhi dengan kutu. Video yang dibagikan oleh akun TikTok Zera Zahra pada Selasa 31 Agustus lalu itu pun sontak viral. Warganet pun dibuat merinding dengan penampakan tersebut. Tak sedikit pula yang mengaku kasihan dengan kondisi yang dialami oleh bocah SD tersebut. Penyanyi sekaligus penulis Dewi Lestari mengabarkan jika suaminya Reza Gunawan tengah jatuh sakit. Kabar kurang menyenangkan datang dari keluarga Dewi Lestari. Suami Dewi Lestari, Reza Gunawan, dikabarkan sakit stroke hingga alami pendarahan. Melalui unggahan di media sosial pribadinya, Dewi menyampaikan kabar tersebut. Dalam foto, Dewi Lestari tampak menggenggam tangan sang suami. Dalam keterangan unggahan, ia menjelaskan jika sang suami sudah 1 bulan lebih dirawat di rumah sakit. Lebih lanjut, perempuan
perempuan berusia 46 tahun itu mengungkapkan penyakit yang diderita Reza Gunawan. Menurut Dewi, Reza sepertinya akan dirawat dalam waktu yang cukup lama. Awalnya Dewi sempat merahasiakan penyakit yang diderita suaminya. Hal itu dilakukan agar Reza bisa mendapatkan perawatan yang maksimal. Terakhir, Dewi mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu selama perawatan suaminya. Ia berharap jika sang suami bisa segera sembuh dan bisa beraktivitas lagi. Tak sedikit rekan artis ikut memberikan komentar di unggahan itu. Kita beralih ke informasi lainnya, Tribuners. Al-Ghazali mengungkapkan kriteria wanita idamannya. Putra sulung Ahmad Dhani dan Maya Estianty ini berharap mendapatkan pasangan yang soleha. Hal itu disampaikan Al saat ditemui di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan baru-baru ini. Menginjak usia yang ke-25, Al-Ghazali juga berharap segera menikah. Sebab ia berpikir bisnisnya nanti dapat diteruskan oleh sang anak lebih cepat. Keinginan ini pun sudah mengantongi restu dari sang ayah Ahmad Dhani. Seperti diketahui, Al-Ghazali kini berstatus lajang. Sebelumnya ia sempat menjalin asmara dengan Alisa Degai selama bertahun-tahun. Al-Ghazali mengungkapkan perasaannya setelah putus dari sang kekasih. Putra sulung Ahmad Dhani dan Maya Estianty itu menyebut tak menyesal dirinya putus dari Alisa. Ia tak ambil pusing putus dari sang kekasih meski telah menjalin asmara bertahun-tahun. Sebab Al berpikir apabila putus berarti memang bukan jodohnya. Lebih lanjut, Al mengaku juga sudah move on. Beberapa penggemar pun kini mulai menjodoh-jodohkan Al dengan artis wanita seperti Amanda Rawless. Pasalnya Al-Ghazali dan Amanda sempat bermain web series bareng. Chemistry mereka di web series tersebut menuai pujian dari penggemar. Setelah membangun rumah mewah di Sentul, Verrell Bramasta kini mempersiapkan pernikahannya. Rencana pernikahannya ini pun disinggung oleh Atta Halilintar saat datang membuat konten gerbek rumah. Verrell mengatakan ada 3 wanita pilihan yang akan menjadi calon istrinya kelak. Namun hanya ada 1 yang terbaik dari 3 pilihan tersebut. Hal ini diungkap Verrell di kanal YouTube Atta pada Kamis 1 September. Atta pun langsung kepo dengan wanita yang akan diajak menikah oleh Verrell Bramasta. Atta penasaran dengan Verrell mengenai siapa yang mengajak menikah terlebih dahulu. Namun hal tersebut tidak diungkapkan oleh Verrell, melainkan dibeberkan oleh Atta. Mendengar pernyataan Atta tersebut, Verrell langsung buka suara. Verrell juga menyebutkan 1 yang terbaik dari 3 pilihan tersebut tidak ada yang bisa menggantikan. Sambil berkeliling rumah Verrell yang baru, Atta ditunjukkan berbagai ruangan. Salah satunya bagian dapur. Diketahui rumah baru Verrell tersebut bukan rumah utamanya untuk tinggal bersama istri. Digadang-gadang rumah baru Verrell tersebut memiliki tipe modern industrial hingga mencapai harga 10 miliar.
Abizar Al-Ghifari beberapa waktu lalu mengaku geram karena ada pengunjung yang diduga sengaja merusak fasilitas kafe miliknya. Belum lama ini Abizar membagikan momen di mana kafe miliknya dirusak oleh seorang pria. Tampak dari CCTV, seorang pria berseragam telah merusak fasilitas kafenya. Seorang pria itu diduga sengaja menendang lampu yang ada di tangga sampai lepas dan rusak. Tanpa rasa bersalah, pria tersebut terus berjalan. Setelah beberapa hari berlalu, akhirnya Abizar berhasil mengungkap sosok pelaku perusak yang bernama Aga. Permasalahan itu kini berakhir dengan klarifikasi dan permintaan maaf. Melalui akun Instagram Alfi Alfandi yang merupakan rekan bisnis Abizar, sang pelaku meminta maaf. Pada saat melakukan aksinya, diketahui Aga mengenakan seragam organisasi Ikatan Motor Indonesia atau IMI. Dalam kesempatan itu, Aga menjelaskan jika perbuatannya bukan mewakili organisasi. Kemudian Aga mengaku siap jika akan mendapat sanksi dari organisasi yang namanya telah ia cemarkan. Dalam keterangan unggahan, rekan bisnis Abizar itu bersyukur masalah ini selesai dengan baik. Ia juga berharap jika masalah ini menjadi pelajaran berharga bagi semua orang. Terakhir, dirinya berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu masalah ini hingga selesai. Tak sedikit rekan artis turut memberikan komentar di unggahan itu dengan beragam reaksi. Artis cantik Mawar Afi berkesempatan pergi ke Tanah Suci untuk beribadah umroh. Momen Mawar Afi berangkat umroh ini terungkap dari unggahan di media sosial miliknya. Tak sendirian, Mawar Afi melaksanakan ibadah umroh bersama Larissa Chow, rekan artisnya. Momen keberangkatan Mawar Afi ke Tanah Suci ini mencuri perhatian netizen. Pasalnya perempuan berusia 36 tahun itu terlihat anggun dalam balutan busana muslim. Mawar Afi tetap terlihat cantik maksimal meski hanya berdandan natural. Tampil dengan sedikit polesan make up pada wajahnya, Mawar Afi justru nampak sangat memesona. Pesonanya yang memakai hijab begitu adem dilihat. Tak hanya itu, penampilan dengan busana muslim syar'i juga mengundang decak kagum. Dalam foto tampak Mawar Afi berangkat umroh bersama Larissa Chow. Mereka berdua ke Mekah berkat pemilik brand MS Glow, Sandi Purnamasari, yang memberikan hadiah umroh pada pelanggannya. Mawar Afi dan Larissa adalah orang yang beruntung bisa mendapat tiket umroh dari berkah kejutan umroh MS Glow. Dalam unggahan terbarunya, Mawar tampil begitu anggun dengan mengenakan busana muslim warna hitam lengkap dengan hijabnya. Tampak dirinya tak mengenakan make up meski tak berdandan, aura kebahagiaan begitu terpancar. Tak sedikit netizen turut memberikan komentar di unggahan itu dengan beragam reaksi. Kita menuju ke informasi terakhir Tribuners. Presenter Daniel Mananta sempat membuat konten perbincangannya dengan Ustadz Abdul Somad atau UAS. Dalam obrolannya itu, Daniel Mananta membahas praktik perdukunan di Indonesia. Hal itu ia beberkan saat ditemui di kawasan Mall Kota Kasablanka, Tebet, Jakarta Selatan pada Jumat 2 September kemarin. Daniel Mananta dan UAS memiliki keresahan yang sama saat mengetahui masih banyak orang lebih percaya para dukun daripada Tuhan. Padahal menurut Daniel dan UAS, sudah sepantasnya seorang manusia percaya dengan Tuhan. Daniel hanya ingin masyarakat di Indonesia hidup damai tanpa ada kerusuhan dan keributan. Daniel Mananta tidak mempersoalkan jika kemudian dituding menjadi mu'alaf setelah berbincang dengan UAS. UAS pun mengaku baru pertama kali berbincang dengan pemeluk agama Nasrani saat bertemu Daniel Mananta.
Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini, Tribuners. Jangan lupa saksikan live update seleb setiap hari di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Danti Wahyu dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!